dari kelas 105 dan memiliki nomor absen 21. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbankan. Ya perbankan, apa itu perbankan, terus apa aja fungsi perbankan, terus di dalam perbankan ada apa aja, ada OJK, ada apa ya. Semacam itu ya teman-teman. Jadi ayo kita simak bareng-bareng. Oh ya, enjoy the video ya guys. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Jadi sebenarnya bank itu apaan sih? Apakah bank itu cuma tempat kita untuk menyimpan uang dan juga meminjam uang? Atau ada pengertian bank lainnya? Kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari bank. Nah, yang saya sebutkan dari awal tadi, itu merupakan pengertian dari bank yang dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya definisi bank yang lebih kompleks itu apa sih? Jadi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup masyarakat. Nah, jadi yang saya sebutin di awal tuh memang benar. Kalau bank itu memiliki tugas untuk menyimpan dana masyarakat dan juga menyalurkan dana masyarakat. Tapi ya belum lengkap aja penjelasannya. Hehe. Apa guys? Dia bilang apa guys? Guys dia bilang apa? Ketik apa ini guys? Gue nggak tahu ketik apa guys. Ketik apa cuy? Nah, selanjutnya apa sih itu fungsi bank? Nah, fungsi bank itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, fungsi bank sebagai bank sentral, yaitu pertama mengeluarkan alat pembayaran sah suatu negara, yang kedua melaksanakan kebijakan moneter, yang ketiga menjadi leader of the last resort. Nah, selanjutnya fungsi bank sebagai bank umum, yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Yang ketiga yaitu fungsi bank sebagai bank perkreditan rakyat, yaitu kegiatan usahanya secara konvensional dengan prinsip syariah. Kan tadi udah dijelasin tentang definisi dan juga fungsi bank. Nah, sekarang saya akan memberitahu apa aja sih itu jenis-jenis bank. Nah, jenis-jenis bank terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya, yang terdapat bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat. Selanjutnya ada jenis-jenis bank yang berdasarkan kepemilikannya, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan juga bank milik swasta asing. Dan yang ketiga terdapat jenis-jenis bank berdasarkan operasionalnya, yaitu yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Selanjutnya terdapat prinsip kegiatan usaha. Nah, secara singkat, prinsip kegiatan usaha adalah aturan dasar yang memandu perusahaan agar berjalan efektif, efisien, etis, dan sesuai hukum demi mencapai keuntungan berkelanjutan sambil memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip utamanya meliputi pertama terdapat prinsip ekonomi, yaitu efisiensi dan juga profitabilitas. Yang kedua terdapat prinsip etika, yaitu kejujuran dan juga tanggung jawab sosial. Yang ketiga terdapat hukum, yaitu kepatuhan. Yang keempat terdapat manajemen, yaitu perencanaan dan pengendalian. Yang kelima terdapat pemasaran, yaitu orientasi pelanggan. Dan yang keenam terdapat operasional, yaitu kualitas dan efisiensi proses. Nah, selanjutnya apa aja sih produk perbankan? Nah, produk perbankan itu terbagi menjadi 2, yaitu produk perbankan aktif dan juga yang pasif. Nah, yang aktif ini terdapat yang pertama ada kredit. Kredit terbagi menjadi 2, yaitu kredit rekening koran atau KRK yang memiliki jangka waktu pinjaman yang pendek. Sedangkan yang satu lagi yaitu reimburse atau letter of credit, yaitu pinjaman yang diberikan ke nasabah atas pembelian sejumlah barang dan yang membayar dari pihak bank dan jasa bank untuk memudahkan pelayanan arus barang ekspor dan juga impor.
Nah, yang kedua terdapat EGJEP. EGJEP merupakan pinjaman dengan mengeluarkan wesel atau surat bank untuk instrumen pembayaran atau transfer yang bisa diperdagangkan. Nah, yang ketiga terdapat dokumenter, yaitu yang diberikan setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sudah disetujui kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir, terdapat kredit dengan jaminan surat berharga. Nah, untuk produk perbankan pasifnya terdapat yang pertama yaitu simpanan atau tabungan yang ditarik dengan syarat tertentu. Selanjutnya yang kedua terdapat GRIO, yaitu menurut UUD Perbankan nomor 10 tahun 1998, yaitu simpanan atau dana pihak ketiga. Penarikannya dilakukan bisa setiap saat dengan BQ checks. Dan yang ketiga, yang terakhir terdapat deposit. Deposito terbagi menjadi dua, yaitu deposito on call, yaitu berjangka waktu sekitaran 3-30 hari, dan jumlah uang yang disimpan biasanya relatif besar, dan juga memiliki bunga yang besarnya ditentukan berdasarkan negosiasi nasabah dengan pihak bank. Yang kedua yaitu deposito automatic roll over atau ARD, yaitu deposit berjangka yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, LPS ini memiliki peran krusial dalam perbankan yang dibentuk pemerintah sebagai penjamin keamanan simpanan nasabah di bank sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, LPS ini berfokus pada perlindungan simpanan nasabah yang memiliki maksimal 2 miliar rupiah. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang OJK. OJK merupakan singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK merupakan lembaga yang mengatur, mengawasi, dan juga menjaga stabilitas. Nah, pada tanggal 22 November 2011, Undang-Undang OJK disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 di tahun 2011. Dan pada tanggal 31 Desember 2011, pengawasan pasar modal dan LKNB diserahkan kepada OJK yang sebelumnya diawasi oleh Badan Pengawas Modal. Dan pada tanggal 31 Desember 2013, pengaturan dan juga pengawasan perbankan bersih ke OJK. Dan pada tahun 2015, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM semua perbankan diawasi oleh OJK. Dan di tahun ini, yaitu tahun 2025, OJK akan menambah pengawasan pada koperasi. Nah, terdapat beberapa tujuan dari OJK. Yang pertama, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Yang keempat, menjaga kepentingan nasional dalam sektor jasa keuangan termasuk sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Nah, terdapat juga nih fungsi dari OJK, yaitu sebagai lembaga negara yang independen untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia demi mewujudkan sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Nah, secara garis besar, wewenang OJK mencakup mengatur, mengawasi, memeriksa, dan juga menindak seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan untuk mencapai tujuannya, yaitu terselenggaranya sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy.
Nah, visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Nah, terdapat juga 3 misi OJK, yaitu pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, saat ini salah satu fokus utama OJK adalah memberantas aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang di dalamnya terdapat OJK secara aktif melakukan penindakan terhadap entitas-entitas yang tidak memiliki izin dan menawarkan investasi bodong atau pinjaman online ilegal. Sebagai contoh kasus terkini, Satgas Pasti telah memblokir ratusan entitas ilegal dalam beberapa bulan terakhir, termasuk platform investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dan aplikasi pinjaman online yang mengenakan bunga tinggi serta melakukan penagihan tidak beretika. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, dari kasus penindakan aktivitas keuangan ilegal oleh OJK dan Satgas Pasti yang sudah kita bahas tadi dapat dikaitkan erat dengan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen yang diemban oleh OJK. Dari sisi edukasi, OJK memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai ciri-ciri investasi bodong, bahaya pinjaman online ilegal, serta cara mengidentifikasi entitas keuangan yang legal dan berizin. OJK membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk melindungi diri dari praktik-praktik merugikan tersebut. Kasus-kasus penindakan yang dipublikasikan oleh OJK juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang modus operandi pelaku kejahatan keuangan. Nah, dari sisi perlindungan, tindakan pemblokiran dan penindakan terhadap entitas ilegal secara langsung melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial. OJK juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aktivitas keuangan ilegal, serta berupaya memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pembentukan Satgas Pasti sendiri merupakan wujud komitmen OJK dalam memperkuat upaya perlindungan konsumen di sektor keuangan. Dengan demikian, penindakan kasus-kasus ilegal bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai perbankan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Aneh sekali. Biasanya aku terbangun setiap pagi dengan perasaan sangat tidak enak memenuhi perutku. Tapi hari ini aku sangat bersemangat dan bahagia.